Silakan duduk, saudara. Saya sengaja mengajak naikkan Bu Jenny, ingin mengingatkan kepada saudara bahwa kita ada di dalam peperangan rohani. Amin. Ya, saudara siap memasuki perang rohani ini ya. Saudara, baik. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang mungkin terasa cukup keras ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara siapkan duduknya, tegak ya. Tegak lurus ya. Karena kita akan masuk di dalam kebenaran firman yang untuk membutuhkan kekuatan yang dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Bukan Kristen yang loyo, bukan Kristen yang kalah terus, tetapi Kristen yang berkemenangan. Puji Tuhan. Nah saudara, saya ingin memberikan judul khotbah saya adalah sadar dan berjaga-jaga. Ya kalau kita ingat berjaga-jaga itu dalam firman Tuhan itu ada di konteksnya ada dua, ya berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita juga harus berjaga-jaga. Tetapi juga ada konteksnya yang lain yaitu sadar berjaga-jaga di dalam kita kehidupan sehari-hari, di dalam menghadapi peperangan rohani. Karena kita ini setelah jadi orang Kristen, percaya Yesus, ya percaya Yesus, sudah percaya Yesus bukan? Sudah terima Yesus, kemudian sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan kepada kita roh Allah kepada kita, roh kudus kepada kita. Tujuannya yang pertama adalah supaya kita hidup kudus. Katakan hidup kudus. Ya, jadi kita diberi roh kudus supaya pertama, supaya kita bisa hidup kudus. Yang kedua, kita bisa berkemenangan di dalam menghadapi peperangan rohani yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saudara, ya kalau mau ditafsirkan sih banyak sekali, tapi kalau saya simpulkan sebenarnya itu saja. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita sukar, tidak bisa untuk bisa hidup kudus. Kita selalu kalah. Ya, yang berzina tetap berzina, yang selingkuh tetap selingkuh, yang tidak taat tetap tidak taat terus karena tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus, Dia akan menginsafkan kita akan dosa. Ya, tergantung kembali kepada orangnya apakah dia akan bangkit, kemudian dia tinggalkan dosa itu, dia hidup kembali dalam kebenaran. Nah, itu penting sekali saudara ya. Jadi saudara, yang utama Tuhan tahu bahwa kita perlu ada Roh Kudus supaya hidup kudus dan berkemenangan di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudara, firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Siapa lawan kita? Iblis, saudara, setan, ya, jin. Tidak ada kita berteman dengan mereka, jin, iblis, apapun namanya, ya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, sing empuk gitu ya, yang dapat ditelannya. Yang empuk kira-kira dimakan ditelan. Nah, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Harus dilawan saudara. Bukan kompromi, bukan berteman, tapi harus kita lawan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dia mencobai semua, tidak terkecuali. Terlebih anak-anak Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan saudara. Ya. Walaupun dia tahu di dalam diri kita ada Roh Kudus, tapi dia mau seperti singa tadi dikatakan. Ya. Mau seperti tawarin, bisikin, wah macam-macam kan. Ditawarin saudara. Supaya apa? Kita kembali jatuh dalam dosa. Loh Pak, kita ini kan manusia. Kita kan bisa jatuh dalam dosa. Amin. Tapi tidak hidup dalam dosa. Tidak menikmati dosa. Amin. Dosa Roh Kudus akan mengisahkan kita akan bangkit. Kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1:9 katakan Dia setia dan adil. Cepat mengaku, minta ampun pada Tuhan. Tidak kembali lagi. Tapi kalau mereka yang tidak ada Roh Kudus, wajar kalau mereka hidup dalam dosa. Menikmati dosa. Dosa itu memang ya indah memang. Ya. Memang mereka akan menikmati. Saudara, secara mata jasmani memang indah. Tetapi secara rohani
itu adalah kekejian bagi Tuhan, kejahatan bagi Tuhan. Ya, kejahatan bagi Tuhan. Saudara, mari, biarlah kiranya pagi hari ini kita akan disadarkan. Nah, di dalam peperangan rohani atau kita harus sadar berjaga-jaga. Saya ingin mengajak saudara akan makin naik levelnya makin naik. Saya tidak melihat bahwa ini ada yang baru pertama kali jadi orang Kristen apa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Yang seharusnya benar-benar sudah harus naik level yang lebih tinggi lagi. Amin, saudara. Amin, haleluya. Saya jadi orang Kristen sejak tahun 80, berarti sudah berapa tahun ya? 44 tahun ya. 44 tahun. Itu bukan kanak-kanak lagi, saudara. Saudara hitung sendiri ya, sudah berapa puluh tahun. Kita harus benar-benar. Kalau Tuhan datang, kita harus benar-benar sudah siap benar. Bukan Kristen yang loyo, bukan Kristen yang diombang-ambingkan dengan permasalahan, persoalan, dan selalu dalam kekalahan, saudara. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang berkemenangan, saudara. Karena Dia sudah berikan Roh Kudus pada kita. Itu yang memampukan kita bisa berkemenangan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Roh Kudus itulah, saudara, yang memampukan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, saya ingin ingatkan bahwa iblis adalah lawan kita. Iblis adalah lawan kita, saudara. Sejak di dalam kejadian ya Adam dan Hawa, kejadian pasal 3 ayat 1, kita baca sebentar. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang ngerti firman Tuhan, saudara, diputar balikkan firman itu, saudara. Nah, kemudian saudara, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1, Injil Matius pasal 4 ayat 1, ya, jadi iblis itu mencobai bukan hanya pada saat sekarang saudara dan saya saja, tetapi sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, juga dicobai. Dan dia jatuh, saudara, sehingga itulah yang menyebabkan kita semua orang telah berdosa. Nah, saudara, dia pikir Yesus itu sama dengan Adam, sama dengan Hawa. Dia cobai juga sama iblis. Ya, Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Memang dia adalah bapa segala dusta. Nanti saya akan sampaikan. Dia selalu mencobai, dia pikir, oh Yesus juga sama paling dengan Adam. Ya, manusia pertama dicobai 3 kali. Tapi Yesus dengan ada tertulis, ada firman. Maka larilah iblis. Dan malaikat melayani dia. Wah, indah sekali, saudara. Nah, saudara, dia tidak tahu bahwa yang dilawan itu adalah Tuhan. Yang 100% Tuhan, 100% manusia. Dia pikir sama saja. Nanti dulu. Puji Tuhan. Dan dari kisah tentang itu kita mendapatkan satu pelajaran. Bahwa Yesus selalu menggunakan firman Allah. Untuk melawan segala tipu daya iblis, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara. Sudah sejak manusia pertama, iblis adalah bapa segala dusta. Yang berusaha menjatuhkan manusia. Siapa saja. Tidak terkecuali. Saya selalu ingatkan, saudara, ya, kalau saya simpulkan hanya 2 yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama ditujukan kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Bisikin, jangan percaya. Oh, jangan percaya. Saat saudara beritakan Injil, saat saudara beritakan kabar baik, jangan percaya. Masuk disalib bisa menyelamatkan manusia. Masa manusia biasa disalib kok bisa mengampuni dosa-dosa. Jangan percaya. Itu iblis. Itu ditujukan kepada orang yang belum di dalam Tuhan. Atau mungkin berbagai macam cara. Dengan pengajaran-pengajaran yang macam-macam, saudara. Yang tujuannya adalah menghalangi supaya jangan orang ini percaya Yesus. Karena dia tahu kalau orang percaya Yesus, dia tidak lagi menjadi hamba dosa. Tapi hamba kebenaran. Dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Tapi pindah kepada terang yang ajaib. Itu yang dilakukan oleh iblis kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Tetapi kepada saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, yang ada Roh Kudus di dalam diri kita, dia mau seperti singa. Ditawarin,
arek ayu, ganteng. Ikut korupsi aja, korupsi. Kesempatan adalah kesempatan. Itu bisikin. Saudara, ini yang dikerjakan oleh iblis. Kepada kita yang sudah percaya Yesus. Supaya apa? Supaya kita jatuh dalam dosa. Dan bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dosa, menikmati dosa. Ya, pengkhotbahnya dengan WL-nya selingkuh. Mengerikan, saudara. Hidup dalam perselingkuhan. Tidak bertobat. Padahal Tuhan masih memberi kesempatan. Selama kita masih hidup, memang kita ada kesempatan hidup. Ada kesempatan untuk bertobat. Itulah waktunya, saudara. Kalau sudah innalillahi juga tidak bertobat juga, minta ampun, tidak meninggalkan, ya binasalah dia. Saudara, penting sekali buat kita. Mari saudara. Dan dikatakan saudara, demikian juga iblis juga mencoba Yesus sebagai manusia, tetapi Yesus berkemenangan karena dia adalah Tuhan. Yesus berkemenangan karena Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Nah saudara, oleh sebab itu anak-anak Tuhan kita harus hidup dalam firman. Katakan hidup dalam firman. Hidup dalam firman. Setiap hari harus makan firman Tuhan. Amin saudara. Kita harus hidup dalam firman. Sehingga firman itu benar-benar akan menjadi darah dan daging kita saudara. Sehingga pada saat ada tipu muslihat iblis dengan sendirinya saudara akan menghunus itu pedang itu saudara. Dan dia akan lari. Ini penting buat kita saudara. Kita harus hidup di dalam firman. Bukan hanya hafal firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Tapi menghidupi firman itu. Saya katakan pada diri saya sendiri terutama ya juga pada Bapak Ibu Saudara yang sudah belajar berkhotbah ya. Firman Tuhan. Sebelum saudara menyampaikan firman Tuhan. Hidupi dulu firman itu. Saudara sudah menghidupi firman itu, sudah melakukannya, sehingga jangan sampai saudara dikatakan gajah dibelangkoni, ya, iso khotbah gak iso ngelakoni, jangan sampai. Kita harus menghidupi firman itu dulu. Kita bicara tentang perpuluhan, kita sudah melakukan perpuluhan, katakan dengan lepas. Taat, setia dan jujur, berikan perpuluhan. Jangan suka-suka. Kalau kita sudah menghidupi firman itu, ya, lakukan. Ini penting sekali, saudara. Sekali lagi, kita sudah menjadi orang Kristen bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi sudah waktunya saudara, kita benar-benar akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman. Kita harus hidup dalam firman Tuhan agar kita dapat berkemenangan dalam menghadapi pencobaan iblis. Karena iblis nggak akan pensiun, sudah apalagi pensiun dini nggak ada. Dia akan terus sampai kiamat dia akan mencobai manusia terus. Yuk sambil dengerin firman Tuhan, sambil introspeksi, koreksi diri kita. Aku ini sedang dikuasai iblis apa enggak sih ya? Koreksi diri kita masing-masing. Jadi kita ingin ingatkan bahwa iblis itu lawan kita, bukan kawan kita. Jadi jangan ada sekali lagi yang kompromi, yang bersekongkol, apalagi mau dipakai iblis. Jangan ada yang seperti itu. Ada loh saudara anak Tuhan dipakai iblis. Ngodain suaminya terus, ngodain orang tuanya terus. Ya, padahal Kristen KTP-nya. Merongrong orang tuanya terus, menggodain. Sehingga orang tuanya pusing, bahkan tidak sedikit yang orang tuanya sampai stres meninggal. Digodain terus, dirongrong sama anak-anaknya. Kristen KTP-nya. Sejak dari kandungan padahal. Ada saudara. Nah saudara ini penting sekali bagi kita. Mari kita harus sadar, koreksi diri kita. Jangan-jangan saya ini masih dikuasai oleh kuasa iblis. Kita minta dilepaskan. Berdoa sendiri, Tuhan ampuni saya. Saya mau lepas hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Amin saudara. Roh Kudus yang akan menolong kita. Oh puji Tuhan. Jadi kalau hidup dalam Roh Kudus itu indah sekali saudara. Indah sekali. Makanya selalu jangan lupa bergumam di dalam Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus Engkau baik. Sambil berenang saya gitu saudara.
Engkau baik Yesus, terima kasih berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sambil berenang saudara. Menikmati benar saya saudara. Sambil berenang. Selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita hidup di dalam masa Roh Kudus. Sehingga kita harus intim dengan Roh Kudus. Amin saudara. Katakan intim dengan Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus ingin intim dengan saudara. Roh Kudus itu ingin intim dengan saudara. Kalau saudara tidak welcome dengan dia, sayang saudara. Kira harus intim dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Saudara mau sebut langsung Roh Kudus ya apa? Oh terima kasih Roh Kudus. Kau mengingatkan kacamata saya ketinggalan. Oh terima kasih Roh Kudus. Bahan khotbah saya tadi ketinggalan. Bangun. Kalau orang dunia bilang sok akrab aja dengan Roh Kudus. Gak apa-apa. Sok akrab terus dengan Roh Kudus. Tapi kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sok akrab tapi sakarepe dhewe, bukan saudara. Saya percaya saudara kita akan semakin akrab, semakin intim dengan Roh Kudus. Kalau kita terus minta intim dengan Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Itu bagian yang pertama ya. Belum ya. Nanti naik lagi ya. Agak tambah gas masuk satu sekarang ya. Nah, saudara, sekarang yang pertama, kedua adalah kita masuk di dalam peperangan pribadi. Peperangan pribadi, katakan peperangan pribadi. Peperangan pribadi. Nah, saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10, Kolose pasal 3 ayat 8 dan 10 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Ya kalau ada yang suka berdusta, tadi saya katakan iblis itu bapak pendusta. Berarti jadi anaknya iblis. Kalau anak Tuhan, orang Kristen mengaku anak Tuhan, tapi suka berdusta, saudara berdusta sendiri karena saudara ternyata bukan anak Tuhan yang asli. KW berapa itu anak Tuhan yang ya? Karena masih suka berdusta. Bohong sana, bohong sini. Punya toko namanya toko Sinsansin. Tisansin, tipu sana, tipu sini. Ya, itu berarti saudara masih di bawah anaknya iblis. Karena apa? Iblis adalah bapa pendusta. Saya berharap saudara tidak ada lagi yang suka dusta. Amin. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara sekali perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang suka marah, suka geram, suka berbuat jahat, suka fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Karena goal kita adalah menjadi seperti Yesus. Oleh sebab itu kita terus diproses, diperbaharui saudara. Wah, supaya apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, sambung 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya sudah di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Walaupun casingnya tetap seperti ini, tetapi manusia roh kita sudah diperbaharui. Manusia roh kita sudah diperbaharui. Jadi seperti bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh pun, yang kemarin ada Bu Jasni juga sudah sepuh, jangan takut. Iblis tetap takut dengan kita. Walaupun fisik kita merosot, ya, karena usia, ya Pak Pranoto juga, walaupun usia, fisik kita merosot, tapi roh kita jangan mau kalah. Fisik kita boleh merosot. Kalau perlu bahkan, ya makanya Yayasan Tresno Abadi itu pelayanan kepada
jompo ya, lansia. Walaupun dia maaf kata sudah tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa masih mengusir setan. Bisa loh. Wah, sudah tidur di tempat tidur. Darah Yesus, dalam nama Yesus, iblis kau pergi. Wah, mengusir setan. Ngeri iblis. Padahal sudah gak bisa apa-apa, secara fisiknya sudah gak bisa apa-apa. Tapi manusia rohnya ini yang ditakuti oleh iblis. Amin saudara. Karena dalam diri kita ada manusia jasmani dan manusia roh saudara. Ini dahsyat saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara. Kita sedang terus diproses, diperbarui. Saya berenung saudara. Yesus itu, perhatikan baik-baik ya. Yesus itu melakukan mujizat. Ya. Lazarus mati bangkit cepat sekali. Lumpuh berjalan cepat. Mata buta disalibkan cepat. Tapi saudara, mengubah yang sombong jadi rendah hati, yang suka marah jadi sabar, prosesnya dibentuk Tuhan lama sekali. Ini harus kita sadari. Sebenarnya mujizat yang pernah terjadi besar dalam hidup kita, selain kita sudah diselamatkan, yaitu kita diubahkan hidup kita. Yang pemarah jadi sabar, jadi lemah lembut, jadi menguasai diri. Yang tidak setia memberikan persepuluhan, taat setia memberikan perpuluhan. Itu perubahan, itu mujizat yang terbesar terjadi setelah keselamatan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena kita diubahkan hidup kita, pribadi kita. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen saudara. Harus sudah berubah, tinggalkan hidup yang lama. Menjadi ciptaan yang baru. Ini penting sekali bagi kita. Jangan sampai kita disalib sama anak-anak yang baru bertobat. Hebat sekarang rohania, dewasa, sabarnya bukan main, penguasaan diri, lemah lembut, hidup sukacita, rendah hati. Waduh, saudara, mari saudara, ini penting sekali. Tadi malam itu saya, mohon maaf, chatting sama Bu, balas baca chattingnya Bu Kolibot itu jam 1:30. Saya juga merenungkan ini lagi, saudara. 1:30 saya itu ada jawaban WA-nya Bu Khalifah, saya baca. Saya balas juga. 1:30 Bu ya, kalau salah ya. Sambil rip-rip, puji Tuhan. Bicara tentang pembangunan ya. Ucapan terima kasih. Nah saudara, sekali lagi saudara, mari. Ini penting sekali saudara. Tuhan terus memproses kita, membentuk kita saudara. Jangan lagi masih ada anak-anak Tuhan yang sombong, pemarah, masih pelit, tidak suka untuk memberi, mengembalikan milik Tuhan dengan setia, taat, dan jujur, saudara. Harus lakukan taat, setia, dan jujur. Berikan persepuluhan, kembalikan milik Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini bukan untuk kita. Bukan untuk saya. Untuk kita semua sendiri-sendiri pribadi, lepas pribadi. Saya senang sekali lagi kalau ada orang yang curhat masalah keuangan. Saya tanya nomor 1, sudah setia, taat, setia, jujur perpuluhannya? Lakukan dulu. Lakukan bagian kita, baru kita minta janji Tuhan. Jangan mengejar janjinya, bagian kita, perintahnya tidak dilakukan dengan taat, setia, dan jujur. Kasihlah musuhmu, kita mengasihi benar-benar. Kasih mereka. Baru kita minta janji-janji Tuhan. Ini penting sekali saudara. Kita harus lakukan firman Tuhan seutuhnya. Karena kita tidak tahu waktu kita sampai kapan. Ada orang Jawa bilang, ada yang umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas itu sudah mampu lemah katanya. Kalau masih nggak sabar, masih suka pemarah, masih suka memfitnah, masih suka ada kebencian, tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi, sudah mampu lemah, saudara, menunggu apa lagi? Mari saudara, waktunya. Saya pun juga sudah bau tanah. Bau tadi dekat saya bau tanah ya. Harum dari tanahnya. Bau tanah saudara. Mbak Anis dia sering dekat satu ruangan mungkin juga sudah bau tanah. Tapi tanah yang harum Mbak ya. Puji Tuhan. Tanah yang tidak apa-apa saudara. Karena kita sudah ada perubahan. Perubahan. Dibentuk oleh Tuhan. Berubah. Kita mau jadi orang yang sabar. Kalau diperhadapkan dengan masalah ya itu cara Tuhan membentuk kita supaya sabar.
Kalau ada sesuatu yang menghimpit kita, itu cara Tuhan untuk kita dibentuk menguasai diri. Haleluya. Sementara saya khotbah juga iblis yang bisiki, kan wis toh. Oh, dalam nama Yesus. Ya itu kan? Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, kalau kita melihat saudara di situ, kita ini perlu terus berarti memperkuat manusia rohani kita. Jangan manusia jasmani saja yang diperkuat. Ya olahraga bagus. Saya juga berenang seminggu 3 kali. Ya, Mbak Iwin saya ajak juga berenang. Semoga mengikuti jejak saya. Saya bangun tidur jam 4:30, jam 4 mungkin sudah datang. 4:30 saya sudah doa bersama-sama, 5:30. Setelah saya doa, saya naik ke atas, Ibu Ari sudah sediakan buah. Sarapan saya buah. Nanti jam 9, kalau kadang sampai jam 12 saya baru makan nasi. Itu bagian dari menjaga manusia jasmani saya. Ya, Mbak Ani sekarang ikut jejak saya. Pak, saya sekarang kalau pagi juga sarapan buah. Oh, puji Tuhan, olahraga. Katanya quality time dengan suami, olahraga berdua. Dahsyat ya. Bu Khalifah bikin badminton setiap hari Sabtu, bagus sekali, difasilitasi, ya. Siapa yang mau badminton, sediakan net, raket, tempatnya disewakan. Kalau bisa jangan hari Sabtu aja Bu, usahakan 3 kali paling tidak, ya 3 kali seminggu. Siapa? Silakan mau badminton, ya. Kita juga jaga fisik kita, saudara, jasmani kita supaya kuat, tapi lebih lagi manusia rohani kita harus lebih kuat, saudara. Doa dan puasa. Saya berharap saudara, kalau hari Sabtu, saudara tidak bisa ikut doa dan puasa di sini, saudara doa puasa di rumah. Amin. Doa puasa di rumah, Jumat itu malam, makan jam berapa, misalnya jam 9, jam 10, terakhir udah. Habis itu saudara silakan. Kalau bisa ke sini, puji Tuhan, jam 10 sampai jam 12, kita berdoa, beribadah. Kalau tidak bisa, saudara bisa doa sendiri di rumah, jam 12, saudara mau makan, silakan. Kalau mau datang sini tak mau makan tak juga silakan. Tak apa-apa saudara, asal nggak malu gitu kan. Kalau saudara datang jam 12 atau jam 12 kurang 1/4 ya tak apa-apa saudara. Wayahe gitu kan. Silakan. Nah saudara, ini penting sekali saudara. Manusia roh kita harus terus menerus diperbaharui. Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran itu, yang dia berjanji bahwa dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Wah, dahsyat sekali saudara, indah sekali. Oleh sebab itu saudara, kita harus sadar, kita harus terus hidup dalam doa dan puasa, pujian, firman. Kita harus hidup dalam firman saudara, supaya kita tidak menjadi orang yang kalah. Dan saudara terus akan diproses, diperbarui. Kalau saudara diproses, diperbarui saudara, puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara, ada orang yang bermasalah hutang piutang, ya Bu, kalau dibayar puji Tuhan, nggak dibayar haleluya saja, supaya jangan sakit hati, jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian. Kita sendiri yang sedih. Ya Pak, tapi utangnya banyak. Ya sudah, dulu kalau dulu mau ngasih utang ya semampunya, jangan cari-carikan seadanya. Karena kita kalau memberi orang, saudara, kita harus kalau dikembalikan ya puji Tuhan. Dari kembalikan haleluya. Enak kan? Kita gitu aja anak Tuhan itu. Makanya kalau mau ngasih ya semampu kita. Kecuali kalau aku percaya dia yakin pasti akan kembalikan, monggo silakan. Tapi kalau kira-kira, Pak, aku pinjam uang 1 juta. Maaf ya, saya cuma ada uang 200. Bawa aja, nggak usah pinjam. Kalau kembali puji Tuhan, nggak kembali haleluya. Kalau kembali sudah bawa aja, pakai aja. Kalau saudara punya uang 1 juta, saudara kasihkan, ya, tapi saudara harus sudah siap. Kalau kembali puji Tuhan, tidak kembali haleluya. Aman, sudah enak saudara. Jadi kita tidak ada lagi terikat nanti kebencian, sakit hati, apalagi nanti tidak mau sama-sama datang ke gereja. Karena itu nggak bayar, nggak ada gereja dua-duanya. Waduh, parah saudara. Jangan saudara, lepaskan saja. Puji Tuhan, haleluya. Orang Kristen modalnya itu puji Tuhan, haleluya saja. Enak. Dan itu saya sudah praktekkan saudara, terutama kepada saudara saya sendiri. SOS, WA SOS.
SOS. Jadi minta bantuan kadang-kadang ya. Saudara, saudara saya selalu katakan gitu ya. Saya dalam hati saya katakan puji Tuhan, haleluya saja. Nah, kita harus berperang secara pribadi melawan tipu muslihat iblis, keinginan daging kita dan pengaruh-pengaruh dunia, saudara. Kita ternyata secara manusia kita diperhadapkan bukan hanya melawan iblis, tapi juga keinginan daging kita ini, dan keinginan daging ini bisa dikipasi juga oleh iblis, saudara. Ya, kan waktu Adam dan Hawa dicobain kan juga iblis mencobai dulu memutar balik firman. Kemudian pikirannya baru dikipas-kipasin. Kipas-kipasin. Ya. Saudara, ini bisa terjadi. Keinginan daging kita, pikiran kita, hati kita. Kita harus lawan, saudara. Mau dibentuk, mau melawan. Itu yang namanya pikul salib, sangkal diri. Setiap hari kita harus pikul salib, sangkal diri, saudara. Karena kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, sekali lagi saudara, harus ada perubahan. Yang pemarah jadi penyabar. Ya, bisa menguasai diri. Ya, lemah lembut. Ya, buah roh makin nampak dalam hidupnya. Saya kalau tiap pagi tanya Pak Mukyar, tiap pagi saya berdoa, Tuhan tambah-tambahkan buah roh kami Tuhan. Saya minta saudara, supaya buah roh saya ditambah-tambahkan. Kasih saya makin ditambahi. Sukacita, damai sejahtera, lemah lembut makin ditambahi, bukan makin merosot. Kita minta. Ya, puji Tuhan. Semuanya itu bertujuan supaya kita berubah menjadi ciptaan yang baru, yang nanti goalnya adalah menjadi sama seperti Yesus. Oleh sebab itu kita harus tunduk dan taat untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Saya percaya kalau kita taat dipimpin oleh roh kebenaran, kita pasti akan terus hidup benar. Amin. Walaupun manusia jasmani kita makin merosot, tetapi manusia rohani kita semakin benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, meningkat lagi levelnya ini, saudara. Kalau tadi pribadi ya, peperangan di dalam pribadi. Mari kita masuk di bagian yang ketiga. Yaitu kita melawan ilah-ilah zaman ini. Kita melawan ilah-ilah zaman ini, saudara. Saudara dipilih Tuhan, ya, diselamatkan, diberi Roh Kudus. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri saja, tetapi ada misi Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat lagi buat kita. Kita yaitu harus melawan ilah-ilah zaman ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Yang sudah sering juga kita bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Mereka yang menolak Injil. Yang tidak mau menerima Injil. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dibutakan. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah yang menyelamatkan. Nah, saudara, itulah sekarang saudara yang kita ada di sekitar kita. Ya, di sekitar kita mereka yang harus kita musuhi lawan kita. Setelah kita peperangan di dalam secara pribadi, Tuhan mau pakai level lagi untuk memerangi ilah-ilah zaman sekarang yang membutakan mata rohani mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, saudara, itu sebetulnya juga merupakan bagian daripada kita mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 39. Ya, saudara duduknya semakin tegak karena kita akan masuk lebih peperangan lagi, lebih bawa level lebih tinggi lagi, ya. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Kita mau lagi bukan hanya diri kita sendiri yang berubah, tetapi kita juga harus dibawa untuk mengasihi orang lain, sesama manusia seperti diri kita, supaya dia juga diselamatkan, supaya dia juga berubah seperti kita.
sabar seperti kita, memiliki kasih seperti kita, lemah lembut seperti kita, penguasaan diri seperti kita. Itu tujuan Tuhan memilih saudara dan saya, saudara. Nah, saudara, mari itu adalah melalui saat kita menabur benih firman Tuhan, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tadi sudah awal saya katakan bahwa iblis pun ada dalam hal itu, saudara. Yang pertama, dia membutakan ilah-ilah dengan ilah-ilah zaman sekarang ini, saudara. Ya, dia disibukkan dengan masalahnya, dia disibukkan dengan berkat-berkatnya, dia disibukkan dengan kepercayaannya, ya, rutinitas agamanya mungkin, sehingga dia tidak tertutup. Oh, yang penting awake dia berbuat baik kok. Yang penting awake dia beramal. Yang penting kita melakukan yang baik-baik. Rajin ibadah, nanti so selamat kok. Itu ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Sementara mereka selalu berdoa, berseru, tunjukkan padaku jalan yang lurus, tunjukkan jalanku yang lurus. Setiap hari bisa 10 kali sampai berkali-kali. Dan saudara yang sudah tahu jalan yang lurus, jalan yang benar itu, Tuhan mau pakai kita untuk menolong mereka. Kalau bahasa ini loh jalan yang lurus, ini loh jalan yang benar. Bukan supaya mereka jadi orang Kristen, bukan. Bukan dia agamanya pindah menjadi orang Kristen, bukan. Tapi supaya dia mendapatkan yang pasti tentang jalan yang lurus itu. Jalan yang benar itu. Supaya dia juga memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan senjata Allah, dengan kuasa Allah, kita harus masuk dalam peperangan memerangi ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Dalam nama Yesus, telikan mata rohani mereka, buka mata rohani mereka. Tapi kita harus mengasihi dia. Karena dia adalah sesama manusia yang kita kasih, yang sedang menuju ke dalam kebinasaan. Saudara, oleh sebab itu saudara, kita perlu doa dan puasa, hidup dalam pujian dan firman, supaya kita bisa menghancurkan ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Injil itu, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Tidak melihat, karena sedang dibutakan. Ini tugas kita. Katakan tugas kita. Tugas kita untuk memerangi roh-roh itu. Supaya dia dibukakan mata rohani mereka. Oh, ternyata jalan yang lurus, jalan yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara ingat kesaksiannya Pak Pendeta Muhammad Yasin kan? Dia mendapatkan jawaban itu. Karena dia sedang berseru-seru terus. Tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang lurus. Setiap hari berkali-kali, saudara. Kalau saudara tidak kasihan dengan mereka, apalagi itu orang tua kita yang setia, taat, setia, luar biasa. Sahabat kita, saudara, doa dan puasa, minta waktu supaya Tuhan pertemukan, beri kesempatan yang baik untuk memberikan. Aku bukan mengajak beda agama, Pak, bukan, Bu, tidak ajak beda. Aku sedang menunjukkan jalan ini, jalan yang lurus, supaya kita mendapatkan satu kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Ya, tetapi pasti di dalam Yesus ada keselamatan. Itu tugas kita, saudara. Itu adalah tugas saudara dan saya. Jangan kita hanya membenahi diri kita saja. Bagus itu. Tapi sudah beberapa puluh tahun kita membenahi diri kita. Kok enggak benar-benar. Ya, padahal sudah ada Roh Kudus yang menolong kita, Roh penolong. Kita harus mau berubah lebih dulu, saudara. Dan Tuhan pasti akan mengubah kita. Amin, saudara. Amin. Kita harus mau berubah. Katakan, saya mau berubah. Saya mau berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, ingat pada waktu kita menabur benih firman Tuhan, dulu pernah saya sampaikan, tolong dibukakan Mbak Verni, Lukas 8 ayat 11 dan 12. Lukas 8 ayat 11 dan 12. Pada waktu kita berkata kepada orang lain, mungkin itu orang tua kita pada sini, ya, itu memang
kita menabur benih firman Tuhan. Tapi perhatikan saudara, ya, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, kabar baik yang kita sampaikan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah siapa? Musuh kita tadi? Iblis. Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saat saudara memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Jangan percaya. Masuk. Yesus bisa menyelamatkan. Manusia biasa. Jangan percaya. Itu pekerjaan iblis. Itu yang harus kita perangi saudara. Itu yang harus kita perangi. Ya perangi jangan orangnya yang dimusuhi. Jangan. Kita harus mengasihi dia. Tapi kita memerangi roh-roh jahat itu. Ilah-ilah zaman ini. Puji nama Tuhan. Sekali lagi perhatian sini semua. Ayo. Jangan buka-buka HP ya. Sini semua. Kita konsentrasi. Karena ini butuh konsentrasi penuh saudara. Ya. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Kita harus memerangi ilah-ilah zaman ini yang membutakan pikirannya. Yang membuat mereka tidak melihat cahaya Injil yang sesungguhnya keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus. Dia tidak melihat itu. Siapa lagi kalau bukan kita saudara. Sementara mereka yang sedang terus menerus berseru. Untuk minta ditunjukkan jalan yang lurus atau jalan yang benar. Kita yang sudah mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar, dan yang hidup dalam jalan yang lurus dan benar itu yang harus menolong mereka. Entah melalui doa saudara, minimal saudara berdoa. Memerangi roh-roh itu saudara. Iki kok gak mau percaya Yesus, roh itu yang menghalangi, doakan. Yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus, doakan, perangi. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan. Tapi kita harus mengasihi dia. Mengasihi dia. Jangan sampai kita terpancing. Kita jadi emosi saudara. Nah saudara sekali lagi saudara. Ini bagian yang ketiga sudah meningkat saudara ya. Sudah meningkat saudara. Bukan hanya untuk peperangan secara pribadi. Tetapi perang melawan ilah-ilah zaman ini. Pak saya ini sudah tua pak. Sudah lemah. Tapi rohmu dahsyat loh. Manusia rohmu dahsyat. Manusia rohani kamu dahsyat. Kalau terus kamu mau diperbarui, dipenuhi. Kamu bisa berperang. Melawan roh-roh jahat itu. Iblis selalu takut dengan saudara. Walaupun secara fisik, tubuh kita merosot. Apalagi masih muda-muda ini. Waduh. Kalau gagah-gagah ini penuh dengan roh kudus. Firman hidup dalam firman. Wih ngeri semua iblis. Lari semua. Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah bagian yang keempat, saudara, levelnya lebih tinggi lagi, saudara. Melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan baik-baik. Akhirnya di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis si babak pendusta tadi ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia ini, bukan bapak kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan. Ya. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Simpulannya adalah kuasa kegelapan musuh kita. Jadi kalau istri saudara menjengkelkan saudara, cium saja bisikin, aku mengasihi kamu. Kalau suami saudara menjengkelkan kamu, rangkul saja dari belakang, cium, aku mengasihi kamu sayang. Bukan dimusuhin. Amin. Selesai, sudah clear. Kasih itu menyelesaikan segala-galanya. Amin. Haleluya. Pak, suami saya jengkelkan saya. Tenang aja. Nanti kalau dia lagi sibuk, rangkul aja dari belakang. Aku sayang kamu pak. Bisikin aku sayang kamu pak. Clear, selesai. Kasih kami selesai. Pak belum selesai, ulangi terus sampai selesai. Kasih akan menghancurkan segala tipu daya iblis. Karena dia ingin mengeretakkan hubungan rumah tangga kita. Dia ingin menghancurkan keluarga kita.
Saya sudah praktekkan. Tanya Bu Ari. Sudah menghidupi itu. Ya. Jadi saya bisa mengajarin orang lain kan gitu kan? Iya. Kalau kita dijengkelin istri kita ya, ada yang merasa jengkelkan nanti ya hubungan dengan Tuhan ya. Aku berjanji nanti pulang dari sini aku mau cium istri saya paling mesra. Ya, dan aku mau bisiki dia, aku sayang kamu. Bertubi-tubi kalau perlu ya. Ya, bertubi-tubi. Haleluya. Nah, sekali lagi saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan istri kita, suami kita, bukan. Ini harus dikasihi saudara. Tetapi roh yang ada di baliknya itu yang harus kita hancurkan. Roh yang suka menjengkelkan itu, roh yang suka menyakiti itu, mengecewakan kita itu harus kita hancurkan dalam nama Yesus. Tetapi orangnya harus tetap kita kasihi. Makanya doa dan kasih. Tengking dan kasih. Tengking iblisnya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya diajak Pak Suradi, pelayanan juga satu keluarga, ya. Saya ajarin seperti itu. Doa dan kasih. Orangnya harus kita kasihi. Tapi roh yang menyebabkan dia seperti itu, yang harus kita tengking, kita usir. Dalam nama Yesus. Karena kita diberi Roh Kudus, perlengkapan manusia rohani kita. Yang memampukan kita untuk bisa berkemenangan melawan tipu daya iblis. Nah saudara, siap-siap saudara. Kita masuk di dalam peperangan rohani melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, di dalam Mazmur 148 ayat 1 dan 2, tolong Mbak Firni dibukakan. Mazmur 148 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, saya tidak tulis ya, Mazmur 148 ayat 1 dan 2. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Tentaranya siapa sih? Kita. Itu udah dua ya. Satu tadi apa Pak? Itu sambung 1, 2 ya. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah dia di tempat tinggi. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia, hai segala malaikatnya, pujilah dia, hai segala tentaranya. Artinya apa saudara? Kita adalah tentara-tentara Allah. Kalau berperang melawan kuasa kegelapan, tidak usah pakai bedil, tidak usah pakai pistol, tapi pakai kuasa yang ada dari Tuhan, puji-pujian, penyembahan, doa dan firman, doa puasa. Itulah yang membuat kita bisa berkemenangan melawan kuasa-kuasa gelap. Saudara kalau perhatikan ayat ini, saudara disetarakan dengan malaikat-malaikatnya. Hai segala malaikatnya, pujilah dia. Hai segala tentaranya. Wih, dahsyat saudara. Kita adalah tentara Kristus. Katakan tentara Kristus. Senggol kanan kiri saudara, kamu tentara Kristus. Nah, saya ingin Mbak Firni ditampilkan, Mbak Firni, yang gambar itu Mbak Firni. Ya. Bisa ini kelihatan ya? Nanti tak minta zoom, di zoom ya. Ini tentara Kristus saudara. Yang tadi diperlengkapi dengan senjata Allah. Saya senang dulu Pak Nelis profilnya di HP-nya gambar ini ya. Sekarang udah berubah. Oh, saya ingat itu. Ya, saudara, ini kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, coba disumbat yang atas. Oh, ya, segala doa dan permohonan, perisainya iman. Bawa perisai iman. Ya, berbaju sirahkan keadilan, helmnya helm keselamatan, enggak helm yang murahan itu, helm keselamatan. Ya, wah itu dahsyat. Ikat pinggangnya kebenaran, hidup dalam kebenaran, dipimpin oleh roh kebenaran. Ya, kasut Injil, damai sejahtera, siap untuk melayani Tuhan. Ya, pedang roh, wah ini yang saya sebutkan, firman Allah, pedang roh. Saya mau minta tolong, saya undang Pak Iskan sama Pak Yulianto ini, orang-orang gagah di kita ini ya. Silakan Pak Iskan masuk ke depan Mas Iskan. Mas Yulianto sini Mas Yulianto. Silakan. Di sini ya Mas berdua ini ya. Kebetulan dari Jedong semua ini. Wah, ini luar biasa ini. Iya, Mas di sini ya. Mbak Anis mana Mbak Anis? Ya, Mbak Anis mana Mbak Anis? Siapkan hadiahnya untuk mereka berdua ini ya. Kasih tahu tolong ya. Ya, baru sana ya. Wah, ini gagah-gagah ini ya. Saya bayangkan
kalau beliau-beliau ini pakai seperti ini. Coba bayangkan ya, kira-kira pakai helmnya, dahsyat seperti ini. Ya, mantap ya. Luar biasa. Nah, kira-kira kalau sudah pakai pakaian lengkap seperti ini, maaf ya, kemudian loyo, dipipis di pojokan. Aduh. Ya, kemudian loyo, yang ngelokor gini. Saudara, kira-kira bagaimana, saudara? Ya. Pak Pranoto kan TNI ya Pak ya. Kalau sudah pakai perlengkapan senjata perang ini kira-kira mau apa ini? Mau perang kan? Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu kita semua dengan perlengkapan perang. Tujuannya untuk maju perang. Pak, saya udah tua. Rohmu, manusia rohani kita. Dahsyat saudara. Saya sengaja tak carikan yang manusia jasmaninya dan manusia rohaninya dahsyat gitu kan. Kira-kira gitu ya. Pak ya. Jadi, wah luar biasa. Perang, maju perang. Jangan malah loyo ya orang Kristennya ya. Melokor, kalah terus saudara. Perang. Gagah ini ya, saya senang sekali. Coba Mbak di zoom lagi Mbak. Dikit-dikit Mbak. Yang tengah Mbak, gagah. Di zoom Mbak. Gagah gitu kan. Itu mau perang saudara. Bukan mau loyo ya, bukan mau kalah, bukan mau sembunyi. Tapi mau perang, kita diperlengkapi dengan senjata Allah. Amin saudara. Karena sekitar kita ini ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang harus kita perangi, saudara. Mana Mas Hendrik, Mbak Anis, Mas Hendrik. Mbak Anis suruh nyiapkan hadiah 2 ya. Ya, suruh nyiapkan resep 2. Ya, jadi terima kasih banyak. Pak Yulianto, Pak Iskan adalah Laskar Kristus, tentara-tentara Allah. Ya, puji Tuhan kalau badannya tegap. Ya, apalagi manusia rohaninya juga dahsyat. Ya, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita semua adalah manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani kita bisa merosot, tapi manusia rohani kita harus makin kuat. Ya Pak Pranoto ya, apalagi Pak Pranoto bekas tentara, kuat. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, sekali lagi kita sudah diperlengkapi dengan senjata Allah, tujuannya untuk memerangi kuasa-kuasa gelap roh jahat, saudara. Nah ini sekarang saya mau tunjukkan saudara. Ya, tadi dikatakan bahwa kita ini adalah tentara-tentara Allah. Kita ya Pak, ya terus. Kita adalah tentara-tentara Allah yang harus berdiri untuk, perhatikan, menjadi penjaga kota ini. Menjadi penjaga bagi bangsa ini saudara. Kota kita perlu dijaga, bangsa kita perlu dijaga, bukan hanya oleh TNI dan Polri, tapi dengan kita tentara-tentara Allah yang siap untuk memerangi roh-roh jahat, kuasa-kuasa iblis yang ada di udara, yang membuat orang melakukan perzinahan, yang membuat orang korupsi, yang membuat orang jadi bandar narkoba, menjadi orang buka pelacuran. Itu adalah tugas kita untuk memerangi roh-roh itu. Yang terus mereka memperlebar pekerjaan iblis di dunia ini. Itu adalah tugas kita saudara. Tugas saya. Amin. Katakan tugas saya. Karena kita sudah diperlengkapi dengan senjata tadi seperti tadi. Untuk memerangi itu. Jadi roh-roh yang menyebabkan orang korupsi itu saudara. Korupsi, manipulasi, menjadi teroris itu ada roh-roh jahat yang di belakangnya yang mengendalikan dia. Tetapi sekali lagi kita harus mengasihi dia, tetapi memerangi roh-roh itu yang menyebabkan dia suka korupsi, yang menyebabkan dia suka berzina, yang menyebabkan dia orang tua sampai tega bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Itu harus kita perangi. Kalau saudara melihat TV, saudara, di televisi terjadi hal seperti itu, dalam nama Yesus aku hancurkan roh itu. Roh yang anak membunuh orang tua, aku hancurkan dalam nama Yesus. Itu kita perang. Saudara, ini penting sekali saudara. Jadi kehidupan kekristenan kita benar-benar harus kita mau dibawa naik lebih level lebih tinggi lagi saudara. Bukan hanya sibuk dengan masalah kita, bukan hanya sibuk dengan persoalan kita saudara. Kota kita, bangsa kita perlu kita jaga melalui doa-doa kita, melalui peperangan-peperangan rohani. Kita harus memerangi roh-roh yang membuat kekacauan, kejahatan di kota ini dan di bangsa ini. Saya tidak tahu ya kenapa saya kok ditunjuk oleh hamba-hamba Tuhan di kota Malang ini sebagai ketua doa.
Ya saya senang sekali, saya senang itu mau saya suka. Makanya setiap hari Kamis kami doa di rumah dinas wali kota, ayo perangi roh-roh yang membuat kacau di kota ini. Yang masih ada kemiskinan, dalam nama Yesus. Roh yang membuat miskin, roh yang membuat anak-anak muda tawuran, dalam nama Yesus kita hancurkan. Anak-anak muda yang suka memberontak dengan orang tuanya, dalam nama Yesus kita hancurkan. Perangi saudara. Harus kita, siapa lagi kalau bukan kita. Saudara dipersiapkan untuk maju di dalam peperangan. Kalau saudara punya kenalan tentara atau TNI, polisi, sudah pakai pakaian lengkap itu, kemudian tidak melakukan sesuatu untuk siap siaga berperang melawan kuasa-kuasa orang-orang yang jahat di sekitarnya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Karena ini menjelang pemilu saudara. Ya ini kaitan dengan pemilu ya saudara ya. Saya sedikit singgung saudara. Suasana negeri kita, kejahatan yang saya sebutkan itu semakin merajalela. Saya merasa melihat dalam dunia roh, ini kesempatan digunakan oleh para penjahat-penjahat. Karena para pimpinan-pimpinan kita sedang sibuk dengan pemilu. Sehingga tidak fokus lagi di dalam pemerintahan mungkin begitu ya. Sehingga itu digunakan, oh yang bandar narkoba sempatan ini. Lengah, datang ke narkoba, bertonton. Yang korupsi kesempatan ini. Masa akhirnya tinggal sedikit lagi korupsi. Dan ini tugas kita saudara. Oleh sebab itu saudara perhatikan baik-baik. Kita jangan salah memilih pemimpin buat negeri ini. Pemimpin yang berani melawan korupsi. Pemimpin yang bersih. Pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang menguasai hukum. Ngerti tentang hukum dan ajar. Koruptor-koruptor itu kita harus kita dukung. Itu penting buat kita sehingga kita tidak salah di dalam memilih. Kita butuh orang-orang yang memimpin negeri ini. Yang membersihkan korupsi. Karena saudara, perhatikan baik-baik ini. Kalau kita simpulkan di negeri kita ini. Yang membuat kemiskinan itu karena kekayaan kita dikorupsi. Banyak koruptor-koruptor di negeri ini. Nah itu kalau anak-anak Tuhan tidak ambil bagian untuk memerangi, malah ikut di dalamnya, sudah. Semakin merajalela kuasa kegelapan. Kita harus perangi roh-roh yang menyebabkan korupsi. Kalau kita punya pimpinan yang berani menguasai hukum, tegas di dalam menindak hukum, dan kemudian dia punya pengalaman track record yang bersih, kita pilih mereka supaya hidup yang perang, maju melawan korupsi. Kita yang di belakang yang mendoakan. Amin saudara. Bandar-bandar narkoba dibersihkan. Saya bulan kemarin pelayanan di penjara sama Pak Tulus, Pak Indra. Jadi LP wanita dengan Bu Ari dalam 1 bulan itu. Saya katakan kalian bandar narkoba ya kalau tangkap polisi ya masuk sini. Tapi Tuhan mengampuni kamu kalau kamu minta ampun pada Tuhan. Minta ampun, ampuni dia. Tapi konsekuensinya kamu harus di penjara, terima, nikmati dan syukuri. Setelah itu bertobat sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah setia, kasih dan adil. Nah saudara ini penting sekali saudara. Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan saudara dan saya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan katakan, kalau kota itu kehidupannya tidak karu-karuan, gereja bertanggung jawab. Gereja yang bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa dia tidak memerangi kuasa-kuasa kejahatan? Kenapa dia tidak memerangi roh-roh korupsi, manipulasi, bandar narkoba, perkelahian anak-anak. Itu tugas kita memerangi rohnya. Tapi sekali lagi kita harus mengasihi mereka. Karena mereka sedang dibutakan oleh kuasa gelap. Sedang diperdaya oleh kuasa gelap. Saudara tidak perlu harus di tengah-tengah di alun-alun. Dalam nama Yesus aku hancurkan. Tidak usah. Saudara sambil di rumah juga. Dalam nama Yesus. Roh narkoba aku hancurkan. Roh korupsi aku patahkan. Tuhan beri kekuatan pemimpin saya. Beri kemampuan, hikmat, roh takut akan Tuhan. Untuk melawan itu. Saudara. Kalau bukan kita siapa lagi? Saudara adalah tadi saya tampilkan tentaranya Allah. Amin saudara. Yang maju biar tentara TNI. Tapi kita topang dalam doa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya nggak tahu kok saya digerakkan Tuhan untuk khotbah ini saudara. Padahal saya sebetulnya sudah menyusun khotbah yang lain. Pak Anies, tolong diubah Pak Anies. Saya bilang gitu. Ini ya. Oke. Nah sekali lagi saudara saya ingin ingatkan.
Kita adalah tentara-tentara Allah yang harus berdiri untuk menjadi penjaga bagi kota ini, penjaga bagi bangsa ini. Kita harus memerangi roh-roh yang membuat kekacauan, kejahatan di kota ini, di bangsa ini. Sebab kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah seperti tadi. Untuk maju berperang melawan roh-roh jahat di udara itu, saudara. Wah, indah sekali, saudara ya. Anak Tuhan ini ternyata dahsyat ya. Anak Tuhan ini ternyata dahsyat. Saya merenungkan ini dahsyat sekali, saudara. Ternyata kita ini bukan orang Kristen yang ecek-ecek, saudara. Ngeri, saudara, orang-orang lihat kita. Nah, saudara, bagian yang kelima, yang terakhir. Kita pasti lebih dari pemenang. Ini sudah sering kita dengar ya. Kita pasti lebih dari pemenang. 1 Yohanes 4 ayat 4, bagian yang B ya, 1 Yohanes 4 ayat B, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Kita baca dari mulai kata sebab mana? Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus, roh Allah, roh kebenaran yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh korupsi, roh manipulasi, roh narkoba, roh apa saja kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Lebih besar. Sehingga kita harus mampu untuk menghancurkan roh-roh itu, saudara. Amin, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, janjinya saudara tadi katakan, ya, di dalam Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Ya, slide-nya. Saudara, roh yang ada di dalam kita, saya katakan tadi lebih besar daripada iblis dan roh-roh lain yang memperdaya orang, yang menguasai orang, yang mengendalikan orang. Roh kita lebih besar. Sehingga saudara, kalau kita berperang melawan mereka, kita pasti akan berkemenangan. Asal kita hidup dalam firman, kita pasti akan berkemenangan. Tuhan Yesus akan perintahkan malaikat-malaikat dan bala tentara untuk berperang bagi kita. Waduh. Saat saudara hidup dalam firman, saudara memerangi roh-roh jahat itu, Tuhan perintahkan malaikat-malaikat surga untuk membantu berperang. Dia yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Miliki iman yang teguh dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Lawan iblis, dia pasti lari dari kita. Sama seperti Tuhan Yesus dengan firman, maka iblis lari. Dan malaikat melayani dia. Waduh, puji Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi ingat bahwa kita adalah tentara-tentara Allah. Amin. Kita adalah tentara-tentara Allah yang dipersiapkan untuk berperang. Pertama, melawan peperangan, melawan diri kita pribadi, ya. Kemudian melawan ilah-ilah zaman ini yang membutakan orang untuk percaya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, memerangi roh-roh yang ada di udara, yang di kota ini, di bangsa ini, adalah tugas kita. Kita harus siap untuk melawan itu semua. Dengan perlengkapan senjata Allah itu, kita pasti akan berkemenangan. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Pemain musik WL Singer belum maju. Perjamuan Kudus. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Kau masih berkesempatan kami untuk mengingat kembali akan pengorbananmu melalui tubuh dan darahmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami, sucikan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Angkat roti di tangan kanan saudara. Roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ialah telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan mengingat pengorbanan-Mu. Sebab hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami diselamatkan. Kami terus akan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar pada orang lain. Supaya orang lain juga mendengar dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.